Baik, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas akhir zaman dalam kitab Mazmur dan kitab Zakaria. Mengapa kita malam hari ini membahas dua kitab? Karena kitab Mazmur ada menyisipkan satu pasal secara khusus berbicara tentang akhir zaman, dan Zakaria juga satu pasal dia isi tentang akhir zaman, dan karena hanya beberapa ayat saja, jadi saya gabungkan dua kitab ini menjadi satu pembahasan di malam hari ini. Dan coba kita lihat di manakah kitab Mazmur yang berbicara tentang akhir zaman. Akhir zaman dalam kitab Mazmur itu dibahas di dalam Mazmur pasal yang kedua. Kalau Anda baca Mazmur pasal 2, ini saya ada taruh di sini, ayat 1 sampai ayat 9, sebenarnya sampai ayat yang terakhir ya. Jadi sebenarnya adalah Mazmur pasal yang kedua, dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Tetapi di sini saya hanya masukkan sampai ayat 9 saja. Saya akan bacakan bagi kita. Dikatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku bangsa, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda baca dalam Alkitab manual, itu Mazmur pasal 2 itu judul perikopnya Raja yang diurapi Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayat 12. Nah, di ayat 1 dimulai dengan mengatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Nah, di ayat yang kedua berkata, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat 2 ini menggambarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama di sini dikatakan mereka melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tuhan di sini adalah Allah, Bapa, dan mereka melawan Yesus Kristus yang diurapinya. Dan dikatakan bahwa raja-raja dunia bersiap-siap dan pembesar-pembesar bermufakat bersama-sama mereka melawan Tuhan. Jadi ada sebuah nubuatan Alkitab yang akan menceritakan keadaan dunia, yang akan menceritakan keadaan dunia di mana katanya raja-raja dunia bersiap-siap. Para pembesar-pembesar itu juga berbicara masalah pemimpin-pemimpin negara, mereka bermufakat melawan Tuhan dan yang diurapinya. Bagaimana cara mereka melawan Tuhan? Nah, ayat 3. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Jadi intinya orang-orang ini mereka tidak mau dibelenggu dan tidak mau diikat oleh aturan Tuhan. Jadi raja-raja di dunia dinubuatkan nantinya akan bermufakat dan pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin negara mereka akan melawan Tuhan. Dan cara yang pertama yang mereka lakukan untuk melawan Tuhan adalah mereka ingin berkata, kami ingin memutuskan belenggu-belenggu, semua ikatan-ikatan, tali-tali yang mengikat mereka, aturan-aturan Tuhan. Itu mereka rubah, itu mereka lepaskan, itu mereka putuskan, agar mereka tidak terikat dengan Sang Pencipta, agar mereka tidak terikat dengan Tuhan. Dan ini yang terjadi di hari ini, di mana orang-orang misalnya dalam pernikahan, aturan Tuhan adalah pernikahan yang benar adalah antara laki-laki dan perempuan. Nah hari ini pemimpin-pemimpin bangsa, pembesar-pembesar, mereka membuat undang-undang, membuat aturan yang berkata, oh boleh laki-laki menikah dengan laki-laki, dikenal dengan istilah LGBT, lesbian, gay, B-nya biseksual, T-nya transgender. Jadi yang Tuhan ajarkan laki-laki dengan perempuan, mereka
perempuan dengan perempuan, lesbi, laki-laki dengan laki-laki, ya, gay. Terus apa lagi? Boleh dengan laki-laki, boleh dengan perempuan. Terus apa lagi? Mereka bilang, oh kami tidak puas, Tuhan ciptakan kami laki-laki. Kami ingin jadi perempuan, maka dengan transgender. Kami tidak puas, Tuhan ciptakan perempuan. Kami mau jadi laki-laki. Mereka melepaskan belenggu itu, dan pemimpin-pemimpin bangsa hari ini mulai sudah membuat undang-undang ya, di Amerika, ya, di Australia. Baru saja parlemen mengesahkan ini apa undang-undangnya. Baru anggota parlemennya langsung mengumumkan pacar laki-lakinya. Lagi seorang laki-laki langsung mengumumkan dia punya pacar laki-lakinya dan hadir pada waktu itu. Jadi ini gambaran bahwa mulai sekarang sudah mulai ke arah sana pemimpin-pemimpin bangsa dan raja-raja dunia, mereka bermufakat melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tetapi ini bukan hanya berbicara masalah hal-hal yang seperti saya bahas tentang pernikahan, tentang aturan-aturan yang lain, tetapi lebih realnya nanti adalah mereka bermufakat betul-betul melawan Tuhan, melawan Yesus Kristus, ya, dan tempat kudusnya. Nah, coba kita lihat di ayat selanjutnya, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Ya. Maka berkata ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Nah, maka aku menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ya, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang priuk. Nah, coba kita lihat. Ada beberapa poin nubuatan akhir zaman dalam kitab Mazmur pasal 2 ini. Yang pertama, dikatakan bahwa Allah mengurapi Yesus sebagai raja, ya, akan terjadi di Sion. Di Sion di mana? Sion itu adalah di Yerusalem. Ya, jadi Tuhan menubuatkan lewat Mazmur berkata bahwa nanti Tuhan akan mengurapi rajaku. Yesus Kristus sebagai raja yang akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan dia akan memerintah di mana? Di Sion. Ya, jadi karena ini di Sion, maka kerajaan akan literal di bumi. Dan Yerusalem akan menjadi pusat pemerintahan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kitab Mazmur ini, pasal 2 ini menceritakan kepada kita bahwa nanti Allah Bapa melantik Yesus Kristus akan menjadi raja di dalam kerajaan 1000 tahun dan pusat pemerintahan sebagai raja itu akan ada di mana? Di Yerusalem, akan menjadi pusat pemerintahan. Dan itu betul-betul literal benar-benar terjadi di bumi. Yesus memerintah sebagai raja 1000 tahun lamanya di bumi. Ya. Itu sejak kapan gitu kan? Nah, kalau Anda kembali lagi, coba kita kembali lagi di ayatnya yang 9, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang priuk. Jadi, Yesus akan diurapi menjadi raja setelah masa tribulasi, setelah masa kesusahan besar di akhir kerajaan di akhir 7 tahun masa sengsara. Maka pemimpin-pemimpin dunia, raja-raja di bumi, pembesar-pembesar itu mereka akan berkumpul, ya, mereka akan berkumpul, akan menyerang Yerusalem, kota kudus. Mereka akan menyerang Yerusalem, ya, dan Israel bertobat di sana. Ya, jadi nanti bangsa-bangsa, raja-raja di bumi ini kan kumpul, mereka akan menyerang Yerusalem, ya, menyerang Yerusalem, dan orang Israel bertobat, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan turun bersama dengan orang-orang kudusnya. Untuk menghancurkan mereka seperti tembikar perak, dihancurkan semua. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan akan mati semuanya di situ. Ya. Di mana? Di akhir tribulasi, di akhir masa sengsara yang dikenal dengan istilah Harmagedon. Ya. Harmagedo. Ya. Di Bukit Megiddo namanya. Har itu Bukit Megiddo. Jadi Harmageddo, ya. Harmagedon itu di Bukit Megiddo. Itu di Yerusalem, di Yerusalem gitu. Ya, ada lembah di Yerusalem, disitulah tempat peperangan itu gitu. Di mana nanti bangsa-bangsa seluruh bumi akan berkumpul, mereka akan menyerang Yerusalem, menyerang kota kudus, menyerang Sion gitu kan. Tetapi Tuhan akan turun karena orang Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan turun, ya, dan ya mengalahkannya, seperti tembikar gitu.
Nah, jadi ini mengajarkan kepada kita apa? Mengajarkan bahwa kitab Mazmur sudah menubuatkan, ya, akan ada, ya, 1 kali 7 tahun sengsara yang kita lihat 1 kali 7 tahun Daniel itu, dan nantinya, ya, Yerusalem akan dikepung, ya, oleh kerajaan-kerajaan, oleh bangsa-bangsa di muka bumi ini. Hari ini yang mengepungnya adalah wilayah Timur Tengah, ya, negara-negara Arab. Tetapi nantinya negara-negara itu mereka akan bersatu, akan menyerang bangsa Israel. Tetapi ketika mereka terjepit, mereka berseru kepada Tuhan, terjadilah pertobatan massal bangsa Israel. Hari ini mereka belum percaya. Inilah dia Sang Mesias itu, ya. Mereka menantikan Sang Mesias, mereka berseru kepada Sang Mesias, dan Tuhan akan datang. Nah, ketika Tuhan datang, dia menghancurkan, ya, raja-raja, pembesar-pembesar, orang-orang yang tidak percaya. Dan itu terjadi pada akhir masa 7 tahun sengsara itu. Nah, jadi makanya dikatakan bangsa-bangsa mereka melawan Tuhan, mereka tidak mau dibelenggu oleh Tuhan, sehingga mereka bermufakat untuk apa? Untuk menentang yang diurapi, Yesus Kristus. Gitu. Tetapi Tuhan akan mengalahkan mereka dan menghancurkan si antikris di akhir masa 7 tahun sengsara itu. Dan poin kedua, sebelum kerajaan ini, ya, jadi sebelum kerajaan Kristus itu terlebih dahulu menghancurkan para pemberontak dan pada masa akhir masa tribulasi. Ya, jadi karena masa kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan 1000 tahun yang damai, yang dikatakan tidak ada dosa di sana, yang tidak ada kejahatan di sana. Ya. Semua yang akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah semuanya adalah orang yang percaya. Ya, semuanya adalah orang yang percaya. Oleh sebab itulah di akhir masa kerajaan 1000 tahun itu akan ada pertobatan besar bangsa Israel. Dan ada orang-orang lain juga yang bertobat, yang lolos dari ini apa dari antikristus, yang lolos mereka tidak dijadikan martir gitu kan. Nah, mereka inilah nanti akan menjadi penduduk kerajaan 1000 tahun. Ya. Jadi orang-orang percaya yang hidup setelah masa tribulasi itu, mereka akan masuk ke kerajaan 1000 tahun. Sedangkan dikatakan tidak ada laknat, kerajaan 1000 tahun tidak ada laknat, tidak ada kejahatan, sehingga orang-orang yang tidak percaya akan dihancurkan semua. Persis seperti dia menghancurkan Sodom dan Gomora, semuanya binasa yang tidak percaya. Kalau Anda baca kitab Wahyu, cara Tuhan menyeleksinya, dikatakan ada akan bisul, ada bara, gitu. Ada akan api dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang percaya, yang punya tanda milik Tuhan, mereka tidak kena bisul itu. Dan bisul itu mematikan. Gitu. Itulah cara Tuhan. Ini memusnahkan orang-orang yang tidak percaya, sehingga yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah orang-orang percaya. Sehingga poin kedua kita adalah sebelum kerajaan ini, Kristus terlebih dahulu menghancurkan para pemberontak pada akhir masa tribulasi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah poin daripada nubuatan akhir zaman dalam kitab Mazmur pasal 2. Okay, Mazmur pasal 2 dan menceritakan tentang akan ada masa tribulasi, akan ada kerajaan 1000 tahun, dan Yesus Kristus akan diurapi sebagai raja, dan posisi kerajaannya itu ada di Yerusalem. Oleh sebab itu saya katakan bahwa hari ini, walaupun bangsa Israel ada kecil, walaupun Yerusalem kecil, dikelilingi oleh bangsa-bangsa Arab, gitu kan, ya, tetapi Tuhan berjanji kepada mereka, mereka akan tetap ada. Jika akan tetap ada, mereka tidak mungkin akan dikalahkan, mereka akan tetap ada. Karena apa? Karena nanti Tuhan berurusan dengan bangsa Israel, dan pemerintahan Allah, ya, pemerintahan Yesus Kristus akan ada di Yerusalem. Ya. Dan sebelum masa itu, pembesar-pembesar, pemberontak-pemberontak, dan orang yang tidak percaya akan dimusnahkan sebelum masa tribulasi. Sebab itu sebenarnya kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kalau Anda tidak percaya Tuhan, akan masuk masa tribulasi, wah, akan dibinasakan di sana. Ya, jadi perkara rohani bukanlah perkara main-main. Ya, perkara rohani adalah perkara serius, dan kita harus serius ikut Tuhan. Mengapa? Karena Anda lihat bahwa satu demi satu nubuatan Alkitab itu tergenapi. Makanya sebelum kita membahas tentang akhir zaman, kita katakan bahwa berbicara masalah akhir zaman itu bisa membuat kita belajar sepertiga ada bagian Alkitab. Tapi bukan hanya itu saja, tapi menguatkan iman orang percaya. Kenapa? Karena dia melihat satu persatu apa yang dijanjikan, satu persatu apa yang dinubuatkan Alkitab itu digenapi dengan sempurna. Ya.
Coba kita lihat selanjutnya ya. Kita lihat Zakaria pasal 14 ya. Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai ayat 5 berkata demikian ya. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan. Ya, ini hari Tuhan ya. Jadi maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Nah, ini persis ya. Jadi seperti apa yang tadi dikatakan di dalam Mazmur pasal 2. Akan ada segala bangsa berkumpul untuk menyerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Ya. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa seperti ia berperang pada hari pertempuran. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda lihat tadi Mazmur pasal 2, dikatakan bangsa-bangsa bermufakat, raja-raja, pembesar-pembesar, mereka bermufakat melawan Tuhan. Nah, ini dijelaskan lagi dalam kitab Zakaria maupun di dalam kitab Mazmur, Wahyu, di mana dikatakan aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Jadi Yerusalem akan diserang, Yerusalem akan dikepung. Dan ketika perempuan rumah-rumahnya dirampoki, perempuan-perempuannya ditiduri, ya maksudnya diperkosa gitu, dan setengah kota itu harus pergi dalam pembuangan, mereka orang-orang Yerusalem sadar bahwa sebenarnya kita punya Mesias, ya. Kita punya Allah, kita punya Tuhan, gitu. Yang diurapi itu, sehingga mereka berseru kepada Tuhan, sehingga dinubuatkan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ini pertobatan besar Israel. Kenapa? Karena mereka sudah terjepit, gitu. Kenapa? Karena segala bangsa berkumpul untuk menyerangi Yerusalem. Jadi entah ini adalah semacam perkumpulan militer-militer dunia atau bangsa-bangsa dengan kekuatan militernya, mereka akan mengepung Yerusalem, gitu. Ya, mereka akan mengepung Yerusalem. Dan terjadi hal-hal yang mengagetkan bagi orang-orang Israel, rumah-rumah mereka dirampoki, perempuan-perempuan mereka ditiduri, gitu. Sehingga akhirnya mereka berseru kepada Tuhan, mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan dan sebagai Mesias. Maka ketika itu Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa seperti ia berperang pada hari pertempuran. Dan bagaimana caranya? Nah, di ayat selanjutnya dikatakan, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah-lembah gunung-gunungku, sebab lembah-lembah itu akan menyentuh sisinya dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah nubuatan kitab Zakaria tentang kedatangan Tuhan. Dikatakan bahwa kedatangan Tuhan kedua, ya, setelah mengangkat orang-orang percaya zaman gereja, akan ada 1 kali 7 tahun sengsara. Apa yang digambarkan di sana? Digambarkan di sana bahwa Antikris akan menguasai pada waktu itu. Setelah itu, di akhir masa 7 tahun sengsara itu bangsa-bangsa nanti mereka akan berkumpul menyerang Yerusalem. Ya, bisa jadi ini adalah kayak apa ya namanya hari ini ya, kayak semacam koalisi bangsa-bangsa ya. Jadi koalisi bangsa-bangsa untuk apa? Untuk berperang melawan bangsa Israel. Dan karena ketika mereka terjepit, mereka baru berseru kepada Tuhan. Mereka mengakui Yesus sebagai Mesias, dan Tuhan akan turun bersama dengan orang-orang kudusnya. Dan ini adalah kedatangan Tuhan Yesus kedua, fase kedua. Fase pertama, dia akan datang di awan-awan menjemput orang-orang percaya zaman gereja. Dan fase kedua, dia akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun, yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Dan karena dia menginjakkan kakinya, Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengah dari bukit itu akan bergeser ke selatan.
Nah, Anda bisa membayangkan ini adalah penampakan Yesus Kristus. Ya. Jadi penampakan Yesus Kristus, dia akan turun dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Dan bukit itu terbelah menjadi dua. Dan terjadi satu lembah yang sangat besar. Setengah bukit itu akan bergeser ke utara, setengah akan bergeser ke selatan. Jadi ketika Tuhan datang akan terjadi suatu gempa bumi yang besar sekali. Di mana lagi bangsa-bangsa lagi kumpul menyerang Yerusalem, tiba-tiba dia datang di Bukit Zaitun, sebelah timur Yerusalem, dan bukit itu terbelah dua. Ya mungkin orang-orang itu salah satunya akan kena gempa itu gitu. Ya, jadi yang pasukan-pasukan itu mati di sana. Tetapi yang saya ajak Anda untuk membayangkan bagaimana kira-kira besarnya penampakan Sang Juru Selamat kita. Yang dikatakan bahwa satunya berada di lembah, kakinya ke timur, satunya ke arah barat. Dan antara timur dan barat ini, kakinya satu di timur, satu di barat, dan antara timur dan barat ini ada satu lembah yang sangat besar. Ya, setengah bukit bergeser ke utara, setengahnya bergeser ke selatan. Nah, jadi maka terbentuklah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Nah, coba kita lihat ada beberapa poin ya di dalam nubuatan Zakaria pasal 14 ini. Yang pertama adalah Yesus Kristus akan dengan tubuh jasmani menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Nah, kalau Anda baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya mereka melihat ke atas begini, mereka lihat ke atas. Nah, ketika mereka melihat ke atas, karena mereka kagetnya gitu, turunlah malaikat karena kasih tahu mereka, mengapa kamu melihat ke langit? Dia yang naik ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama. Itu sebuah nubuatan. Ya. Dia yang naik ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama. Dia naik dengan tubuh jasmani, nanti akan dia datang juga dengan tubuh jasmani. Waktu dia naik disaksikan oleh banyak orang, waktu dia turun juga akan disaksikan banyak orang. Waktu dia naik di Bukit Zaitun, nanti dia juga turun akan di Bukit Zaitun. Nah, jadi Yesus akan datang dengan tubuh jasmani menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ingat bahwa ini dinubuatkan dalam Mazmur pasal 2. Ini dinubuatkan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Dan ini juga dinubuatkan dalam Zakaria pasal yang ke-14. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bahwa Yesus Kristus nanti datang kedua kalinya. Dalam fase yang kedua. Fase pertama menjemput orang percaya di awan-awan. Fase kedua adalah menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Tetapi bedanya adalah waktu dia naik, Bukit Zaitun tidak terjadi apa-apa. Tetapi waktu dia turun, bukit itu akan terbelah menjadi dua. Ya, terbelah menjadi dua. Dan ini pasti akan digenapi. Ini pasti akan terjadi. Ini yang Tuhan di masa yang akan datang atau akhir zaman. Bahwa Yesus akan datang. Ya, menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Di situ dikatakan bahwa semua orang akan melihat. Kalau Anda baca dalam Mazmur, semua orang akan melihat. Wow, semua orang akan melihat. Bagaimana caranya? Ya, kita bilang yang pertama bahwa penampakan Yesus Kristus memang secara fisik cukup besar ya. Bayangkan satu kakinya di sebelah utara, satu kakinya di sebelah selatan. Di antara kaki satu dengan kaki yang satu itu terjadi satu lembah yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kedatangan Tuhan itu bisa disaksikan oleh semua orang? Ya, karena hari ini adalah zaman di mana segala sesuatu informasi bisa didapatkan dengan begitu cepat. Ya. Begitu cepat dan begitu akurat. Misalnya kemarin Piala Dunia terjadi di Qatar, semua dunia bisa menyaksikannya. Dan nanti, ya bayangkan kalau udah bangsa-bangsa sudah bermufakat, mereka kumpul mau menyerang Tuhan di Yerusalem, ya pasti mereka dengan menggunakan peralatan informatika yang begitu canggih. Mereka juga bukan hanya maju berperang, tetapi mereka akan meliput peristiwa itu. Dan tiba-tiba Tuhan datang di Bukit Zaitun. Ya, semua berita itu akan segera sampai kepada semua orang. Dan itu pasti adalah satu berita yang
yang menghebohkan. Sehingga tergenapilah semua mata akan melihat dan semua lidah akan mengaku. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Jadi dia akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun dan bukit itu akan terbelah menjadi dua. Yang pertama, yang kedua adalah kedatangan Tuhan menyelamatkan Israel dari kehancuran. Jadi salah satu tujuan kedatangan Tuhan fase yang kedua adalah dia menyelamatkan bangsa Israel dari kehancuran. Ingat, waktu itu nantinya Israel akan dikepung oleh bangsa-bangsa. Ya, mereka sudah tidak kuat lagi. Hari ini masih ada drone. Ya. Hari ini masih ada backup dari Amerika. Ya. Masih ada ini apa pelindungnya lah. Ya, jadi ada pelindungnya dari senjata-senjata apapun. Gitu. Tetapi kalau sudah semua bangsa berkumpul, ya tentu Israel tidak akan tahan. Ya. Amerika pun juga tidak akan tahan membantu mereka. Bahkan mungkin Amerika sudah tidak ada lagi. Gitu ya. Ya, tetapi Tuhan menyelamatkan mereka dengan apa? Dengan dia turun, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, dan Tuhan akan berperang melawan mereka dengan caranya Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, akan ada perubahan terjadi pada bumi. Ya, jadi akan ada terjadi perubahan pada bumi. Bukit Zaitun terbelah, mata air akan muncul dari Yerusalem. Ya, coba. Ya, saya akan bacakan bagi kita kitab Zakaria. Ya. Zakaria pasal 14 itu ada satu, tadi kita 1 sampai 5 saja, tetapi saya akan bacakan bagi kita selanjutnya. Ya. Ayat 6. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada suatu hari-hari diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu aku akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nah, seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba, Yordania, dan Geba sampai di Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjunjung tinggi dan tetap di tempatnya dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hanael sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini dikatakan bahwa akan ini, ya, akan satu terjadi perubahan daripada geografis, ya. Dikatakan dari Yerusalem akan mengalir air kehidupan. Ya, karena Bukit Zaitun terbelah, terjadi gempa bumi yang besar, yang dahsyat, gitu, sehingga menghancurkan orang-orang yang tidak percaya. Maka mata air akan muncul dari Yerusalem. Ya, jadi muncul mata air dari Yerusalem. Ya, sehingga apa? Sehingga topografi dunia jadi berubah, ya, oleh peristiwa itu. Ya, itu digambarkan di dalam Zakaria pasal 14 ayat yang ke-8. Dan makanya tidak ada siang dan malam. Ya, kenapa? Karena terang sinar wajah Kristus akan menerangi kerajaan 1000 tahun itu. Dan juga dinubuatkan bahwa Tuhan akan datang bersama dengan orang-orang kudusnya. Di pasal 5 tadi dikatakan, dan semua orang-orang kudus bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah orang-orang kudus ini? Orang-orang kudus di sini adalah orang-orang yang percaya zaman perjanjian lama, ya, yang mereka nanti, ya, di akhir masa 7 tahun itu diangkat, tetapi juga adalah orang-orang percaya zaman gereja. Ya, kalau Anda orang sudah diselamatkan, sudah terima Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan datang, entah kita masih hidup atau kita mati, kita akan diangkat bersama dengan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Itu akan ada bema Kristus, pengadilan Kristus. Nah, habis itu pesta kawin anak domba. Setelah itu kita akan turun bersama Yesus Kristus. Ya, kita akan turun bersama dengan Yesus Kristus. Tapi kita hanya sampai di awan-awan saja, gitu. Yesus lah akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Itu juga dinubuatkan di dalam kitab Yudas, bukan dinubuatkan, Yudas mengutip nubuatan Henok. Yudas pasal yang coba kita lihat, ya, 7. Yudas pasal 1 ayat 14 juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 Adam,
telah bernubuat, katanya sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang-orang kudusnya. Ya, jadi Tuhan akan datang bersama dengan orang-orang kudusnya. Siapa orang kudus ini? Orang percaya zaman perjanjian lama. Siapa orang-orang kudus ini? Orang-orang yang percaya zaman gereja. Jadi kalau Anda dan saya ya, sungguh-sungguh diselamatkan, kita adalah orang-orang percaya zaman gereja. Nanti kita akan datang, ketika Tuhan Yesus menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, kita akan turun bersama-sama dengan Kristus. Dengan tubuh kemuliaan, tetapi hanya sampai di awan-awan saja. Nah, jadi sampai di awan-awan saja. Ya. Habis itu Kristus akan mengalahkan antikris, akan mengalahkan bangsa-bangsa, akan memusnahkan orang-orang yang tidak percaya, dan setelah itu akan masuk kerajaan 1000 tahun. Nah, kita akan memerintah bersama Kristus dengan dalam Yerusalem yang baru. Ya. Terus kita lihat lagi poin yang kelima, kedatangan kedua akan meresmikan kerajaannya. Jadi kedatangan Yesus Kristus yang kedua menginjakkan kaki di Bukit Zaitun akan meresmikan kerajaannya. Kerajaan apa? Kerajaan Kristus 1000 tahun atau kerajaan milenium, ya, milenium Kristus. Dan akan terjadi 1000 tahun di muka bumi ini. Nah, jadi kalau kita lihat nubuatan Mazmur dengan Zakaria, hampir mirip-mirip nubuatannya. Menceritakan akan ada masa sengsara, akan ada antikristus, akan ada penyatuan agama, akan ada penderitaan begitu luar biasa yang dirasakan oleh umat Israel. Karena sampai hari ini mereka belum mengakui Yesus sebagai Mesias, tetapi ketika mereka terjepit, mereka akan berseru, bangsa-bangsa akan mengepung mereka. Ketika mereka sudah kemana-mana, sudah tidak ada jalan keluar, maka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan datang, menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, akan terjadi peperangan di Harmagedon, dan kita ikut bersama-sama dengan Tuhan datang. Tapi kita hanya sampai di awan-awan. Ya, mungkin kita hanya menyaksikan hari Tuhan, hari yang besar, hari murka itu. Dan kita bersyukur kalau kita sudah diselamatkan. Kita bersyukur kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, karena kita pasti akan diangkat, kita pasti akan turun bersama dengan Kristus, yang di sini katakan bersama dengan orang-orang kudusnya. Oleh sebab itu, biarlah pembelajaran akhir zaman malam hari ini bisa menguatkan kita. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan kebenaran. Karena satu demi satu nubuatan firman Tuhan itu digenapi. Ya, semua janji Tuhan kepada kita juga pasti akan digenapi. Tapi sebaliknya, mereka sengaja meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebenaran. Ngeri benar, kata Tuhan, kalau jatuh di tangan Allah yang murka. Nah, bagi Anda yang sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran, Tuhan akan bukakan jalan. Tapi kalau Anda tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran, Anda ogah-ogah terhadap kebenaran, tidak peduli terhadap kebenaran, maka Tuhan bilang di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11, ya, Tuhan akan mendatangkan kesesatan kepada mereka, yaitu kepada mereka yang harus binasa, karena mereka tidak mengasihi dan mencintai kebenaran. Jadi kasih tahu kebenaran, tidak peduli. Dikasih tahu kebenaran, tidak mau dengar. Dikasih tahu kebenaran, tidak mau berpihak. Ujung-ujungnya Tuhan yang akan biarkan dia dalam kesesatan. Sehingga dia harus binasa, kata Tuhan. Karena dia tidak mencintai kebenaran. Jadi biarlah kebenaran yang kita dengar di malam hari ini menjadi dasar bagi kita untuk berharap kepada Tuhan. Dan kebenaran yang kita pelajari malam hari ini juga bisa menjadi satu titik terang, membuat kita berkata, saya mau cari kebenaran yang selanjutnya. Dan ketika akan menemukan kebenaran, peganglah itu. Ya, karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Artinya apa? Semua yang ada di bumi ini, termasuk kita, suatu saat akan berlalu. Tapi hanya apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, itu yang punya makna kekekalan. Amin. Ya, sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita, dan Tuhan memberkati.